silakan berikutnya. Siapa yang akan duluan? Kak Febri, masuk duluan. Beri kesempatan dulu. Oke, Pak. Mungkin untuk selanjutnya nanti bisa raise hand gitu, Pak. Oh, ayo. Tadi masuk Maka dulu juga aja. yang sudah masuk untuk yang berikutnya, Pak. Baik. Assalamualaikum. Ya Pak ya, izin Pak ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang anak-anak. Semoga semangatnya masih pagi ya anak-anak ya. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita mendapatkan keberkahan atas ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Untuk berdoa kali ini saya minta kepada Bapak Yudi, pimpin doa Yudi. Oh siap Pak. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yudi sudah dipimpin doa untuk hari ini. Iya Pak. Anak-anak, kabarnya hari ini gimana? Baik Bapak. Biar kita semangat. Saya ada nih, Bapak ada nih. Kalau saya tanya, apa kabar hari ini anak-anak? Anak-anak menjawab, baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, yuk coba. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Nah, anak-anak, meskipun virus corona sudah dikatakan hilang ya dari Indonesia, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, apalagi anak-anak kalau berangkat ke sekolah naik motor ya, itu penting sekali anak-anak menggunakan apa kira-kira? Masker. Ya benar ya, ini pintar. Karena untuk menghindari partikel-partikel kecil masuk ke dalam hidung. Pernapasan Pak. Iya, pernapasan, nanti takutnya pas ke sekolah bengek ya jadi ya. Iya benar Pak, Pak. Iya. Apalagi dari rumah saya ke sekolah Pak. Iya, banyak debu. Jadi tetap harus menaati protokol kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti saya sebut satu persatu, anak-anak menjawab hadir. Saya absen ya. Iya Pak. Iya Pak. Yudi. Hadir. Eva. Ada Eva? Eva. Lagi ke belakang kayaknya Pak. WC Pak, WC. Yeni. Hadir Pak. Kak Diningrat. Hadir Pak. Freddy. Itu ada Freddy. Ya, ngantuk. Semalam Pak. Freddy tuh ngantuk terus Pak, itu Pak. Iya Pak. Begadang terus nonton bola tuh. Iya Pak. Boleh begadang. Suruh ke depan Pak, itu Pak presentasi. Ada Randi. Hadir Pak. Hadir Pak, maaf tadi lagi ke belakang. Nggak apa-apa. Nanti izin ya lain kali ya. Jangan tanpa izin ya. Yeti ada Yeti. Ada Pak. Hadir. Atep. Hadir Pak, selalu. Ajiji. Hadir Pak. Dedi. Hadir Pak. Nah, alhamdulillah berarti semua peserta didik di kelas ini masuk semua. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, saya punya kata-kata motivasi. Bapak ambil dari Imam Syafi'i bahwa jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Berarti anak-anak intinya harus semangat untuk belajar. Jangan sampai kita bodoh dan tertinggal dari negara lain anak-anak ya. Nah, ya Pak. Ya, jadi harus semangat belajar. Ya, Oke, Pak. supaya lebih semangat kita harus melatih konsentrasi dulu ya. Bapak akan mengajak anak-anak untuk
berkonsentrasi. Jadi anak-anak harus menunjukkan apa yang saya katakan. Seperti ayam-ayam, bebek-bebek. Nanti anak-anak menjawab ayam-ayam, bebek-bebek. Karena clue-nya adalah menirukan apa yang saya katakan. Bisa ya? Oke. Ya. Nah, saya mulai. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam, bebek. Ayam, bebek, bebek. Berapa jumlah ayam? 2. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Nah, jawabnya harus tadi berapa jumlah ayam, bukan ngitung kata ayam yang saya sebutkan tadi. Iya. Freddy nggak konsentrasi. Iya, ngantuk nih semalam lihat bola. Aduh. Karena clue-nya kan ikuti yang apa saya katakan. Jadi bukan ngitung jumlah ayam atau jumlah bebek. Ya, ngopi dulu Pak ya. Ya, ngopi dulu. Saya ngitung jumlah ayam ya Pak. Oke. Belum konsentrasi ini Pak. Setelah ini kita akan memasuki materi pelajaran. Anak-anak masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Ya, anak-anak masih ingat nggak materi minggu lalu? Kalau materi minggu lalu itu adalah apa anak-anak? Memasang apa? Memasang prosesor minggu kemarin dan memasang heatsink. Ingat, materi pelajaran kita ini adalah merakit PC, ya. Jadi minggu kemarin kita sudah melakukan pemasangan prosesor dan heatsink. Nah, saya izin share screen dulu ya. Mangga Pak. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Udah. Nah, ini Jenis RAM Pak ya. kita sekarang ke slide ya. Nah, kita ke slide. Ada baiknya kita mengetahui dulu apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, pertemuan hari ini hanya sebatas membahas mengenali modul memori RAM, kemudian menjelaskan modul memori RAM, dan menentukan langkah-langkah memasang modul memori RAM pada motherboard. Jadi pada pertemuan kali ini selama kurang lebih 30 menit, anak-anak hanya 3 kompetensi dasar ini yang akan kita pelajari. Anak-anak pasti sudah tahu bagian-bagian dari perangkat keras komputer, ya. Jadi kalau bisa dilihat ini bagian dari bagian-bagian perangkat keras komputer. Nah, jika dianalogikan, saya search ini dulu, slideshow dulu. Nah, jadi kita kompetensi hanya mengenali modul memori RAM, menjelaskan jenis modul memori RAM, menentukan langkah-langkah memasang memori RAM di motherboard. Nah, minggu kemarin kita sudah mengenali perangkat-perangkat keras komputer. Ada casing. Nah, casing itu diibaratkan sebagai nyangga. Nah, ini kalau dianalogikan sebagai anatomi tubuh manusia, casing ini. Kemudian ALU. ALU itu berada di dalam prosesor. Prosesor ini kalau dianalogikan adalah otak dari manusia, ya. Ya, Pak. Kemudian kalau fan itu sebagai dingin. Nah, kalau kita megang kipas angin tangan, ya. Nah, sedangkan RAM ini kalau dianalogikan ke anatomi tubuh manusia itu sebagai apa ini? RAM sebagai paru-paru, bukan hati ya. Ini adalah paru. Nggak muncul, Pak. Nggak muncul ya? Ya Pak, yang ada tadi itu Pak, casing menjadi Pak. casing. Casingnya doang. Iya Pak. Itu ya.
Sekarang muncul belum? Nah, udah. Sudah, Pak. Gimana? Pak. Saya ulangi Lanjut, deh. Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau prosesor itu ibaratnya adalah otaknya manusia. Fan itu kipas angin, tangan. Kemudian RAM itu adalah adalah paru-parunya manusia. Iya. Jadi RAM itu adalah paru-parunya manusia. Pasti anak-anak kan RAM HP-nya pasti tinggi-tinggi ya. Karena kalau memori RAM-nya tinggi maka akan mempercepat proses kinerja dari prosesor. Nah, Bapak akan menyampaikan dulu fungsi dari RAM. RAM itu berfungsi untuk menyimpan data yang berasal dari piranti masuk data sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Kemudian menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang terakhir, mempercepat proses pengolahan data. Jenis-jenis RAM itu ada 7 anak-anak ya. 7 jenis ya, ada 7. Yang pertama adalah DRAM. Nah, DRAM merupakan fungsi RAM yang disegarkan atau direfresh oleh CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Kedua ada SDRAM, merupakan pengembangan dari SDRAM ya, ini dari DRAM. Namun jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Nah, ketiga ada namanya DDR. Nah, DDR ini umumnya kita pakai. Yang umum dipakai itu DDR, ya, atau Double Rate Random Access Memory. Jenis RAM ini dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Kemudian yang keempat ada RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory atau RDR RAM. Proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Nah, yang kelima ada namanya SRAM atau Static Random Access Memory. Merupakan jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Kemudian ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Merupakan jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 166 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan pengambilan data dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang terakhir ada Non-Volatile Random Access Memory. Merupakan jenis memori komputer yang dengan akses acak. Biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EVI, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat embedded. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari RAM. Ya, kemudian kita akan belajar mengenai bagaimana cara memasang RAM itu ke dalam motherboard. Untuk cara memasang modul memori RAM, jenisnya DDR, itu sebagai berikut. Pertama, bukalah pengunci slot memori di kedua sisinya pada motherboard. Perhatikan bahwa setiap keping memori memiliki celah pada sisi bawahnya. Pada praktek kali ini kita akan menggunakan Double Data Rate Random Access Memory. Cocokkan celah ini dengan slot memori. Jika saudara memaksakan memasang memori dengan arah yang salah, maka dapat merusakkan memori atau bahkan motherboard. Kemudian, tekan keping memori pada kedua sisi sehingga terdengar bunyi klik dan penguncinya akan menutup dengan sendirinya. Nah, Bapak akan tampilkan video
mengenai cara memasang RAM. Anak-anak silahkan simak dengan seksama. Memang nggak ada suaranya ya Pak? Ada kok. Nggak ada suaranya Pak? Oh, Nggak ada. Nggak ada Nggak ya? ada, Pak. Bisu Pak. Bisu ya. Kalau di M ada. Gimana ya? Belum bisa kali Pak suaranya. Share sound. Share sound. Ya ada. Share suara ada. Kerenangan share sound. Soundnya awan antara video tapi awas soundan. Jadi share. Ada, Pak, yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya. Oh, share sound ya. Belum muncul gambarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya nggak ada, gambarnya. Oke. Oh gimana? Bertemu lagi di channel Udah ya? Web ID. Udah. Sebelum kita mulai, bantu Ya, channel makasih, kita ya. Subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk mengetahui update terbaru dari channel kita. Di video ini kita akan bahas cara memasang memori atau disebut juga RAM, Random Access Memory. Lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara memasang prosesor. Yang belum menonton, linknya ada di bawah. Langsung saja kita mulai. Pastikan tuas pengunci slot dalam keadaan terbuka. Untuk pertama, persiapkan RAM. Perhatikan di memori ada tanda sebagai penunjuk agar kita tidak salah memasang. Yang kedua, kita masukkan memori tersebut. Pasang, ditekan dengan kuat sampai berbunyi klik. Demikian juga dengan memori yang kedua. Saat memasang memori, baiknya pakai alas yang tidak keras. Contoh dengan kardus, alas kain, untuk mencegah kerusakan komponen. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Mungkin tadi terlihat saya memasang memori di slot pertama dan slot ketiga. Kenapa hal itu dilakukan? Nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi Bapak pada hari ini. Nah, sekarang saya akan membentuk dua kelompok, ya. Nanti anak-anak silakan membuka LKPD yang Bapak bagikan, kemudian diskusikan apa tugas yang ada dan terdapat pada LKPD. Kelompok 1 itu Yudi, Epa, Yeni, Sukadiningrat. Kemudian kelompok 2 Freddy, Randi, Yepi, Atep, Ajiji, dan Dedi.
Ya, anak-anak nanti silakan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak share kemarin. Nah, silakan anak-anak berdiskusi, boleh mencari literatur dari buku atau dari media ajar yang sudah Bapak berikan. Nah, silakan anak-anak mengerjakan. Saya tunggu 5 menit. Ayo, kelompok 1. Boleh browsing atau buka buku paket, buku cetak boleh. Ayo, kelompok 2. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan dengan saya, sulitnya di mana. Apa sulitnya nggak ada pakai data? Nah, itu susah kalau nggak ada pakai data anak-anak ya. Tethering Pak, tethering. Ya, dibeliin, Pak. Boleh tethering. Kirimin paket, Pak. Hotspot aja ya. Ya Pak. Oke, sudah. Saya anggap sudah cukup 5 menit. Nah, saya minta kepada Ajiji untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Di situ saya minta bagaimana cara memasang memori. Ya. Kemudian itu untuk kelompok 2. Nanti kelompok 1 saya minta kepada Ibu Yeni. Apakah ada perbedaan pada tipe SD-RAM dengan DD-RAM? Bentar, Pak. Ya. Hatian, Abi pas ke teaching salah manggil Pak Jembu. Cepet jidat saya. Kalau nama kan ngarannya. Astagfirullahaladzim. Oh iya Pak, maaf Pak, kelupaan. Enggak kabe. Mau naik 10 kudu tampil. Bapak tampil berarti nilainya jadi siswa. Betul dari Bapak jadi siswa. Muter lah. Hari pertama mah rembung. Soalnya hari pertama pasti babak belur, baru salah. Izin kamarnya dia, Pak. Ya boleh. Oh, bener sumpah saya pas begitu di review beri masukan. Ya, Pak. Tadi saya bener. yang Aduh, mana, Pak? saya teh persepsi pembelajaran sebelumnya terus persepsi pembelajaran selanjutnya saya anjing saya teh ampun. Kalau ini kelompok 2 saya apa tuh Pak? Bedanya SD-RAM. Ya, SD-RAM dengan DD-RAM. Baik.
Bapak izin Ya. untuk menyampaikan hasil ininya. Baik. Untuk memasang RAM, Ya. yang pertama kita harus membuka terlebih dahulu pengunci slot memorinya, Pak, yang Benar. yang ada di mainboard, Pak, di mainboard. Ya, benar. Terus? Kemudian yang kedua kita juga harus memperhatikan dari keping memori tersebut atau RAM itu di mana Lekukannya ya. ada lubang ya, lubang kecil. Ya, ada lubang kecil atau lekukan kecil waktu 30 menit, yang 12 kalau menit dipasang beres. secara terbalik dia tidak akan masuk, Pak, gitu. Kalau dipaksakan justru RAM-nya rusak. Harus pas dulu. Kalau sudah pas, maka berikutnya Bapak ini kita terlalu tinggal cepat, Pak. Terlalu menekan ngebut ini, Pak, sana. ujung RAM Nggak lama begitu ada maneh-maneh yang sisi presentasi ke atau ujung kiri dan kanannya, sehingga bermasalah. nanti Langsung di closing, sampai berbunyi aduh, klik gitu, Pak. Dan ujian awan penguncinya transformatif awan mengunci RAM sudah terpasang gitu. Benar, betul sekali. Nah, tepuk tangan untuk Ajiji. Kasih, Pak. Materi. Nah, kemudian jadi orang untuk tuh yang kedua. Perbedaannya ya, Pak? Iya, di RKPD jawabannya Iya, Pak. Kalau untuk SDRAM itu, Pak, hanya ada gini lain mah lain tilu celahnya. pendalaman materi mah. Tapi skenario orang mengajar lebih itu. Kalau untuk DDR terpaduli deh. Gua mage materi mah gitu Betul kayaknya. sekali. Tepuk tangan untuk ini. Terima kasih, Bapak. Berarti anak-anak benar-benar menyimak materi pada hari ini ya. Itu. Ya, Pak. Nah, baiklah, saya akan menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini. Nah, kesimpulannya bahwa jenis memori itu ada 7 ya. Semuanya sudah saya jelaskan di atas. Dalam jenis memori ada 7. Itu bisa selengkapnya nanti disimak di bahan ajar yang Bapak share. Nah, untuk menutup pertemuan pada kali ini, silakan nanti anak-anak mengumpulkan hasil lembar kerjanya itu secara berkelompok saja ya. Nanti silakan dikoordinir salah satu orang untuk mengumpulkan ke saya ya. Nah, anak-anak ya, Pak. Untuk materi berikutnya yaitu tentang memasang motherboard ke dalam casing CPU. Anak-anak saya pasti direkam, sangat jadi saya antusias. Saya kurang naik. Kira-kira setelah memasang motherboard Minta direkam wah, tiga casing, apalagi ya kira-kira. Nah, anak-anak harus tetap mengikuti. Itu langsung ikut PPL. terus pembelajaran komputer jaringan dasar, ngajar khususnya di dalam merakit PC. Kayak di video anak-anak, untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya minta ketua kelas untuk membacakan doa. Yudi, ngobrol baik Yudi ini ya. Ya, Pak, dari tadi ini yang ngobrol baik nih. Yudi. Ya. Pimpin doa Yud. Oh, siap. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yudi. Nah, baiklah anak-anak, sekian dulu pertemuan dengan saya pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Febri. Gimana rasanya Pak? Lancar? Ya. Karena Karena ini sudah beberapa kali bikin video pembelajaran, tapi ya agak-agak kaku masih Pak. Ya, sempat tadi yang lewat apa tadi suara tadi ya belum. Iya. Iya. Hati-hati kelihatan dengan ini. Tapi kalau tidak di share suaranya, Bapak menjelaskan sendiri juga masih mungkin. Saat ini dapat video yang mungkin berbahasa asing sebagainya kok susah, ya udah biarkan aja tidak ada suaranya, tapi suara dari kita juga masih memungkinkan. Iya Pak. Kemudian ada 1-2 hal yang mungkin secara umum sudah bagus, nanti 1 hal mungkin perlu dilakukan kaitan dengan waktu tugas siswa Bapak. Iya. Mungkin kalau bisa tetap ada pemantauan sebenarnya secara maya ya. Jadi gimana Cici? Oh ini kok gitu kerjanya, kita pura-pura. Jadi realnya nanti ya Bapak jalan-jalan kan gitu. Iya realnya. Kelompok, jadi tidak hanya diem, kesannya kan jadinya loh. Ini Pak Guru ngerjain tugas yang lainnya. Kami gitu kan, jadinya kesannya kurang bagus gitu. Kita bisa kan kalau meskipun anak-anak sudah kita kurangi waktunya, tapi
tetap kita ada pemantauan. Ya, Kemudian yang lain, kalau bisa kesimpulan itu disimpulkan bersama gitu. Itu kalau lihat dari waktu juga ya. Kalau dari waktu itu dibuat bersama, jadi tidak hanya Pak Guru atau Bu Guru sendiri yang menyimpulkan, tapi diajak menyimpulkan bareng-bareng. Kita akan lebih bagus. Jadi saya kira Ibu, monggo Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Aris atas waktu yang diberikan untuk Pak Febri. Ya Pak. Tadi pada ini cuma untuk konfirmasi mawon ya Pak. Di dalam RPP Bapak pada kegiatan pemberian stimulus atau rangsangan, ini kan guru menyajikan tayangan presentasi terkait perangkat komputer dan modul RAM. Dan meminta siswa untuk memperhatikan materi yang ditayangkan. Nah, di dalam tayangan presentasi ini berarti guru sambil mempresentasikan begitu ya? Iya Pak, maksudnya. Oh gitu. Karena kan asumsi saya nanti siswa mengamati dari slide-nya atau dari sumber belajar yang lain, entah dari videonya atau apa. Ya, jadi konfirmasi itu saja karena untuk memperjelas saja. Secara keseluruhan sudah cukup baik. Kemudian ya cuma di tengah-tengah tadi sempat ada blank moment Pak, ketika kok ada suasana hening tadi ya. Mungkin nanti kan bisa sambil diisi dengan mendampingi peserta didik yang sedang diskusi atau apa ya, kalau sedang kegiatan diskusi nggak apa-apa, dihidupkan saja, nanti anak-anak diminta untuk diskusi, suaranya dihidupkan gitu. Tapi secara keseluruhan sudah baik. Demikian Pak Febri, kami kembalikan ke Pak Aris. Mau Pak Aris. Ya, terima kasih. Secara umum sudah cukup bagus, nanti dipertahankan, ditingkatkan. Nanti kalau real berarti harus jalan-jalan, harus lebih menyapa kan siswanya, nanti lain ya, siswa beneran. Iya Pak. Hei. Ya Pak. Pak, silakan tunjuk yang lain Pak, yang belum. Semuanya kan ada